Kita nggak putus asa karena kita merekrut karyawan kan udah dewasa ya, kita didik lagi. Dan itu luar biasa ya, terutama misalnya di mining ya. Mungkin karena suasananya memang suasana pekerja terus di improve terus ya, akhirnya mindset kita berubah seperti itu. Apapun yang kita lakukan pasti sebenarnya itu ejawantah atau aktualisasi dari apa yang ada di pikiran kita. Itu menjadi penting. Mungkin mindsetnya di level tertentu, tapi setelah itu dengan adanya teknologi dan seterusnya itu dipaksa. Manajemen bahkan Pak Bayu sendiri jam 5 pagi ya RTMMK kita bangun, kita liatin. Ya, itu kita sama-sama ngawal bersama Pak Bayu. Itu satu role model yang saya mungkin mention ya, bahwa ya Pak Bayu jam 5 aja udah on gitu kan. Ya, masa saya enggak dengan satu itu. Ada orang bilang safety without quality itu enggak ada. Semangat pagi, luar biasa. La Patria Bisa. Halo Insan Patria semua, berjumpa lagi dengan program yang kita nantikan bersama, podcast PDC Insight. Dan gak lain gak bukan, bareng kita host kece dan juga keren. Saya Fikar Aulia. Dan saya Ajeng Kurnia. Kita kembali akan membahas topik yang terkait dengan knowledge focus dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Benar banget Mbak Aja. Nah, ngomongin soal knowledge focus Mbak, Insan Patria harus tahu kalau tahun ini UTPE punya 3 poin mengenai knowledge focus itu Mbak. Oh, apa aja tuh Mas Fikar? Yang pertama ada namanya operational excellence Mbak. Oke. Yang kedua ada yang namanya sustainability. Dan yang ketiga ada yang namanya digitalization. Oke. Dan hari ini kita bakal bahas satu hal penting untuk mewujudkan yang namanya perusahaan yang sustain Mbak. Oke, tentunya di perusahaan tuh kita pasti punya banyak inisiatif-inisiatif program begitu ya. Bener banget, apalagi Mbak. Seiring dengan perkembangan kita juga harus agile dan tentunya banyak inisiatif-inisiatif yang kita gulirkan. Tapi pertanyaannya gimana sih ketika kita membuat suatu inisiatif agar itu terus berkelanjutan seperti itu ya Mas Fikar? Benar banget. Karena dari kata sustainability sendiri itu artinya terus berkelanjutan loh ya. Terus Oke. ada dan terus dilakukan. Betul. Nah, hari ini kita juga gak akan sendiri Mbak. Oke. Sudah ada narasumber yang luar biasa yang menemani kita hari ini. Betul sekali Mas Fikar. Saat ini sudah bersama kita Bapak Bayu Cahyono selaku Komisaris PT UTPE dan juga Bapak Yanuar Adipawoko selaku Departemen Head untuk Sustainability dan General Service. Selamat siang Bapak-bapak. Siang. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Biasa. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak menyempatkan waktu untuk hadir di podcast PDC Insight ini. Dan tentunya kita akan membahas topik-topik yang terkini dan perlu diketahui oleh Insan Patria. Salah satunya yang tadi kita bahas, transformation sustainability. Benar banget. Karena kan pasti banyak ya Pak inisiatif-inisiatif yang ada di UTPE Group saat ini, tapi tidak semuanya bisa sustain gitu kan. Jadi kita akan bahas ke arah sana. Bicara tentang transformasi tadi ya. Benar banget. Gimana Mas Fikar? Gini, Pak Bayu izin Pak, kalau misalkan tadi kita bahas soal perusahaan yang sustain Pak, dan perlu ada yang namanya perubahan besar atau tadi dikenal dengan transformasi ya Mbak Ajeng ya. Sebenarnya apa sih Pak Bayu yang membedakan dari transformasi dengan perubahan yang terjadi di organisasi Pak? Sama nggak sih Pak perubahan dan transformasi gitu? Ya, sebetulnya transformasi itu sebuah perubahan yang signifikan. Ya. Oke. Jadi artinya yang benar-benar diharapkan bisa mungkin mendukung strategi perusahaan, bisa mendukung mungkin operation excellence kita. Jadi, perubahan yang signifikan lah. Orang seringkali mengumpamakan transformasi itu seperti metamorfosisnya kupu-kupu tuh, dari mulai telur kepompong jadi kupu-kupu. sampai ulatnya kepompong dan jadi kupu-kupu, kurang lebih begitu ya yang signifikan. Oh, jadi ada perbedaan yang signifikan sebelum dan betul. sesudah bertransformasi gitu ya. Betul. Oke. Kayak Transformer itu loh Mas Fikar kan dari mobil jadi robot gitu Ya ya. betul seperti itu. Oke. Masih kelihatan perubahannya dari awal, setelah perubahan itu terlihat ada yang berbeda. Ya. Oke. Nah, kapan Pak sebuah organisasi itu perlu untuk bertransformasi menurut Pak Bayu? Ya, yang paling penting ya untuk keberlangsungan bisnisnya ya, mungkin karena daya saingnya makin meningkat, mungkin pengen bisnisnya bisa lebih signifikan pertumbuhannya, itu diperlukan transformasi. Ya.
Oke. Dan kalau kita bicara tentang kata sustainability atau berkelanjutan itu salah satu top omennya yang teringat tuh Pak Yanuar gitu. Karena departemen sustainability. Dan kebetulan juga beberapa inisiatif yang digulirkan di departemen Pak Yanuar itu masih terus sustain. Salah satunya adalah implementasi safety dan quality dashboard. Pernah dengar nggak Mas Fikar SQ dashboard? Wah, kalau denger sering Mbak. Sering ya. Cuma kalau lihat itu biasanya waktu lewat plan aja. Cuma saya belum pernah mendekat nih untuk tahu detailnya Mbak. Oh, oke. Nah, Pak Yanuar, karena mungkin Insan Patria juga belum banyak yang memahami gitu ya SQ dashboard karena masih banyak yang baru-baru juga gitu. Boleh nggak Pak Yanuar jelaskan sebenarnya SQ dashboard itu seperti apa? Ya, jadi SQ dashboard itu memang waktu itu di-develop ya. Memang ide awalnya dari Pak Bayu ya. Oke. Pak Bayu men-trigger kita bagaimana membuat teman-teman kita yang beroperasi atau bekerja di area-area yang punya risiko tinggi. Oke. Itu mereka bisa aman. Selain itu ada orang bilang safety without quality itu gak ada. Quality without safety juga gak ada. Itulah mengapa digabungkan dua hal tadi. Safety dan quality dijadikan satu. Itu. Ide awalnya adalah bagaimana SQ dashboard ini membuat teman-teman kita yang bekerja di area risiko tinggi itu dia mendapatkan basic safety dan quality, dia akan teringat terus. Akan merecall terus karena potensi atas risiko bahaya baik dari sisi safety maupun potensi quality biasanya atau mayoritas datang dari hal yang basic. Oke. Itu yang yang coba digali dan coba di-reminder dengan SQ dashboard tersebut. Hal basic kayak gimana sih Pak Yanuar kalau dicontohkan? Nggak jauh-jauh misalnya. Basicnya tuh seperti bagaimana mengenali resiko bahaya. Oke. Bahwa area kita selalu memiliki resiko bahaya. Resiko bahaya tidak akan pernah hilang, tapi bisa ditekan ke level paling minimum. Nah, di situ dituliskan bagaimana mengenalinya dan bagaimana mengendalikannya. Contoh kedua misalnya adalah bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan. Itu basic sekali. Diharapkan semua orang bisa menggunakan. Tapi bisa jadi dalam kondisi tertentu orang itu lupa. Nah, media ini bisa digunakan untuk itu. Itu salah dua contohnya ya. Ya sebelum nanti kita bahas ya bagaimana transformasi SQ dashboard ini bisa terimplementasi. Sebelumnya saya ingin tanya lebih lanjut nih Pak Bayu tentang transformasi. Bila dikaitkan dengan pentingnya sebuah perusahaan untuk bertransformasi, itu kira-kira aspek-aspek apa saja Pak yang perlu kita perhatikan? Ya sebetulnya mungkin seperti sampaikan Mas Yanuar tadi kan, itu salah satu inisiatif ya untuk bagaimana sih merubah mindset, perilaku, kebiasaan safety, gitu quality, safety dan quality khususnya ya. Sebetulnya yang paling penting adalah kita harus melihat sebuah inisiatif yang akan kita jalankan itu dari aspek yang komprehensif ya. Mulai dari yang sangat teknikal mungkin bagaimana sebuah perubahan, improvement lebih efisien dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana secara mindset ya, mindset sebetulnya untuk apa sih tadi untuk perubahan yang akan kita lakukan atau terkait faktor-faktor operation gitu misalnya. Dan terakhir harus ada sebuah manajemen infrastruktur, artinya ada untuk melihat sih bagaimana perubahan itu kinerjanya seperti apa, alat-alat pendukungnya seperti apa. Jadi 3 aspek itu menjadi penting ya pada saat kita mengawali sebuah inisiatif. Sebenarnya SQ dashboard itu contoh yang bagus sekali. Jadi secara mindset seperti sampaikan Mas Yanuar tadi kan, safety quality itu seperti ini loh. Itu mulai dari mindsetnya kan. Secara teknikal yaitu tadi materi-materi apa saja, basic safety quality seperti apa dan seterusnya gitu kan. Secara manajemen infrastruktur ya kita mulai dari yang sangat fisik ya, artinya dibikin sebuah visual management. Itu benar-benar ada boardnya di mana kita kan karena ini di front line tuh dengan mudah dilihat, ada pendukungnya, terus ada rutinitasnya, itu sebuah manajemen infrastruktur mungkin itu. Jadi harus komprehensif. Luar biasa. Ya. Dari aspek yang dijelaskan tadi Pak, tadi Pak Bayu sempat mention kalau di awalnya harus dari mindset dulu Pak ya. Tadi yang pertama kali disebut itu mindset. Kenapa Pak harus dari mindset dulu Pak? Ya karena dengan apapun yang kita lakukan pasti sebenarnya itu ejawantah atau aktualisasi dari apa yang ada di pikiran kita. Itu menjadi penting. Walaupun nanti dalam perkembangan teknologi dan lain-lain itu bisa saya dikombinasikan. Mungkin mindsetnya di level tertentu, tapi setelah itu dengan adanya teknologi dan seterusnya itu dipaksa. Dipaksa setiap masuk harus dicek tensinya. Akhirnya
mereka berpikir oh iya ternyata saya kalau tensi saya jelek nggak boleh masuk. Itu kan akhirnya kembali ke mindset. Iya, Jadi benar-benar. bisa tidak selamanya harus dari mindset sebetulnya. Tapi mindset memang awal pertamanya seperti itu. Oh, oke. Jadi meskipun tidak pertama, tapi itu adalah satu poin penting ya Pak yang Ya, harus ada dalam ya, transformasi ini. Oke. Jadi ada biasa. mindset, kemudian technical system dan juga manajemen infrastruktur ya. Ya betul. Oke, dan kalau diimplementasikan dengan SQ dashboard tadi, Pak Yanuar, boleh diceritakan nggak? Kan tadi Pak Bayu juga sempat mention gitu ya, berawal dari mindset dulu gitu. Seperti apa sih waktu itu kan inisiatif baru gitu ya, SQ dashboard di campaign dan sebagainya. Proses membangun mindset itu seperti apa Pak Yanuar? Ya, jadi memang tadi saya tambahkan di penjelasan depan ya. Jadi SQ dashboard ini terdiri dari 3 hal sebenarnya. Itu dari SQ basic, bagaimana kita merefresh, merecall kembali memori basic kita terkait dengan quality dan safety. Yang kedua adalah mirip tadi yang disampaikan SQ mindset. Jadi SQ mindset itu adalah bagaimana hal ini mewadai improvement kecil terkait safety dan quality yang mereka lakukan. Yang ketiga ada SQ recall. SQ recall itu mengenai accident yang terjadi di lingkup kita utamanya ya. Dengan tujuan adalah merecall kembali bahwa jika ada kejadian seperti ini, kita punya PK-nya seperti ini. Dan itu dilakukan PK-nya agar tidak terjadi. Nah, kalau bicara tadi bagaimana di awal, ya betul kata Pak Bayu, mindset-nya itu harus dirubah. Ya, mereka harus, orang kalau udah tahu bahwa ini need-nya dia tidak usah dipaksa, pasti jalan. Tapi pada posisi awal ini, kita atur jadwal sedemikian rupa. Jadi kita kemarin kita atur jadwal minimum seminggu adalah sekali. Untuk yang apa? Untuk pembacaan 3 hal tadi. Oke, tiga-tiganya ya, seminggu sekali ya. Seperti itu. Ataupun kalau memang di awal masih ada keberatan, bisa disetting 1 minggu sekali untuk SQ basic sendiri atau mindset atau recall seperti itu. Dan memang kita coba tanamkan, ubah ke mereka bahwa ini dilaksanakan bersama-sama. Jadi semua orang merasakan hal yang sama, dikumpulkan dalam satu area, dipimpin oleh seseorang, dan yang membacakan bergantian. Sehingga orang merasakan ya, masing-masing merasakan bahwa saya punya apa kontribusi nih di kegiatan ini. Dan terakhir adalah kita kondusikan untuk mereka mengabsen. Jadi mengabsen dan mereview bahwa oh ini ada dari 24 isian baru diisi 6. Ada isiannya dan kemudian mengabsen menggunakan Google Form sehingga kita juga mengkondisikan bahwa kami dari head office memantau juga, memantau dan melihat sehingga kita tahu nih kondisinya. Dan pada satu titik kita ada namanya gemba online ya Pak Bayu ya. Jadi dari level manajemen bahkan Pak Bayu sendiri jam 5 pagi ya RTMMK kita bangun, kita liatin. Dengan tujuan apa? Kita pengen membawai mereka lah, menjalankan ini tuh untuk hal yang baik. Seperti itu. Iya, jadi mungkin Mas Fikar kan belum pernah ke Timika ya? Belum pernah. Di Timika itu perlu kan coba. jam kerja jam 7, di sini jam 5. Karena selisih 2 jam. Iya bener juga Jadi di sana mulai jam kerja, kita masih sholat subuh ya. Iya betul. Jadi habis sholat subuh Pak Yanuar sama Pak Bayu langsung online MS Langsung Team. online. Kalau bulan puasa sambil sahur ya Pak. Sabar. Luar biasa. Oke. Kalau yang diceritain sama Pak Yanuar tadi perjalanan panjang Pak ya. Untuk sampai hari ini SQ Dashboard ini bisa sustain, bisa terus ada. Kira-kira kalau boleh diceritakan tantangan apa aja sih Pak yang dihadapi ketika selama perjalanan itu Pak? Pastinya nggak mulus-mulus aja gitu ya Mas. Betul. Tantangan sebenarnya ada tantangan teknis non teknis ya. Tapi kalau teknis ya terkait dengan penyediaan dan lain-lain, materi dan lain-lain. Cuma yang paling penting adalah konsistensi itu jadi PR. Konsistensi karena konsistensi baik itu yang tim kami yang mengelola maupun konsistensi dari mereka yang menjalankan. Nah, jadi ya yang kita lakukan adalah kita bikin semacam dashboard control menggunakan WA group, kemudian menggunakan tadi ya kita pakai Skype ya untuk bisa gemba online untuk melihat karena segala sesuatu menurut kami ya segala sesuatu mau baik atau buruk orang akan tahu jika mulai dijalankan terus menerus. Ya. Jadi konsistensi itu challenge-nya di sana. Nah, tapi konsistensi bisa dengan cara dipantau terus. Tapi pada saat titik tertentu kita harus mulai mundur nih karena kalau enggak ya akan ketergantungan ya sama kita. Kalau nggak dipantau nggak dilakukan gitu ya. Nggak ada orang bablas. Nah, harapannya tidak seperti itu. Tapi kita bisa menumbuhkan itu. Berarti memang harus pas gitu ya Pak. Takaran antara memantau dan melepasnya gitu ya. Harus pas.
Jadi memang benar ya, setelah membangun mindset juga harus didukung dengan technical system tadi ya, ada beberapa Ya, benar. sistem yang harus dilakukan dan juga terkait dengan manajemen infrastrukturnya ya. Tadi ada tools dan Betul. dashboardnya dan sebagainya begitu ya. Betul, harus dipisahkan. Mungkin saya tambah Boleh, silakan, Pak. tadi udah contoh yang bagus sekali ya. Iya. Misalkan kelihatannya kan tadi Mas Yondan menerangkan itu ada absensi, terus Iya. ada pakai barcode segala macam. Itu sebenarnya bagian dari manajemen infrastruktur. Oke. Artinya untuk memantau seperti apa sih mereka rutinitas itu dijalankan itu. Jadi, kalau yang aspek lain untuk yang basic SQ itu berarti technical systemnya lah itu. Itu benar-benar memang dibikin seperti semacam kalender yang diputar terus itu. Jadi sejak awal sebelum kick off itu udah kita siapkan. Itu maksud kita tadi inisiatif yang bagus ya harus komprehensif dari seluruh aspek tadi termasuk dari manajemen infrastruktur. Nambahin tadi Pak Bayu, Boleh. sosialisasi juga menjadi Hal yang penting salah ya? satu challenge. Oke. Untuk itu kita bikin video full, Oke. Ya, video full time untuk menunjukkan bagaimana dia dari persiapan sampai dia absen. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada kebingungan di mereka bahwa saya harus ngapain sih. Ada sudah di situ seperti itu. Jadi video tutorial yang bisa diakses dan bisa dipahami gitu ya, betul. sehingga nggak perlu Mas Yanuar ditanya berkali-kali gitu ya, seperti apa implementasinya dan sebagainya. Oke, baik. Nah, Pak Bayu tadi kan sudah mention juga ya implementasinya seperti itu karena Pak Bayu juga salah satu inisiatornya ya Pak. Oke, tapi kan kita lihat banyak ya inisiatif di YTP Group ini dan nggak semuanya bisa sustain sampai sekarang seperti SQ Dashboard. Menurut Pak Bayu apa nih faktor-faktor yang membuat salah satu program itu bisa transformasi dengan sustain? Ya, tadi kan bagaimana inisiatif itu harus komprehensif udah kan. Dan biasanya kan pada saat project kan semuanya turun tuh, mungkin sampai ke manajemen turun. Udah pasti orang di front line pun istilahnya nggak ngerti turun dulu kan. Itu setelah kick off. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya itu bisa sustain berkelanjutan. Betul. Itu sebenarnya orang bisa sustain berkelanjutan itu sama aja seperti orang mau berubah itu. Ya. Ya, jadi ini ada satu pendekatan ini udah biasa dipakai di McKinsey itu kenapa sih seseorang itu mau berubah? Itu ada beberapa faktor tuh. Sebetulnya kita sudah sering melakukannya, mungkin kan pengalaman kerja di tempat kerja maupun di lingkungan. Lama-lama tahu supaya orang tadi bahasanya Mas Yanuar itu konsisten dengan perubahan itu. Pertama adalah kenapa orang mau berubah pada saat dia melihat panutannya gitu, role modelnya atau istilahnya mungkin role modelingnya itu ada itu. Saya berubah karena atasan saya kok berubah ya, teman-teman saya kok berubah, itu dia akan cenderung oke lah saya juga mau berubah itu yang pertama. Yang kedua adalah orang berubah karena dia mengerti apa yang dimaksudkan dari inisiatif itu dan dari waktu ke waktu dia menjadi yakin. Jadi ada understanding and conviction. Jadi dari yakin, oh ya ternyata gunanya untuk ini. Sampai terbukti, oh ya betul nih itu. Yakin ada aja. manfaatnya terasa Yang gitu ya Pak ya. Yang ketiga itu ada sebuah mekanisme yang teratur yang mengontrol itu. Yang ini jalan atau enggak, atau orang menyebutnya itu ada reward punishment lah. Jadi siapa yang mencoba berubah dengan konsisten dia mendapat reward. Reward itu tidak harus sesuatu yang valuable sekali enggak, tapi mungkin bisa jadi sebuah pujian. Gitu. Demikian juga punishment. Itu yang ketiga kan. Yang keempat itu harus ada skill and talent development. Orang mau berubah itu karena apa? Karena saya mempunyai kemampuan itu. Saya berkompetens itu. Kebalikannya kalau saya nggak mampu, dia pasti akan sungkan kan. Jadi empat faktor ini harus dirancang dari awal, disiapkan. Demikian dari waktu ke waktu dicek gitu. Mungkin ya konsepnya seperti itu ya secara konsep. Itu kalau nggak salah kita kenal dengan influence model betul ya Pak? Oh iya betul kalau istilahnya influence model. Sudah pernah dengar belum sebelumnya Mas Fikar? Jadi McKinsey juga ya gitu ya? Iya. Oh iya. Pernah ya. Nah kalau kita kaitkan mungkin ya Mas Fikar apa yang disampaikan Pak Bayu tadi gitu biar lebih mudah terbayang implementasinya. Kalau di SQ Dashboard masing-masing faktor itu seperti apa? Mulai dari role model itu seperti apa Mas Yanuar? Nah kalau role model sebenarnya yang saya mau mention malah role model yang ditujukan Pak Bayu ya pada saat ngawal. Kenapa? Karena Pak
Pak Bayu yang punya ide, dia ngawal jalan. Oke. Gitu. Ya kita sebagai di level manager, karena Secure Board itu kan ada saya, ada Pak Nova ya, ada Bu. Dari tim quality juga tim ada quality. ya. Pak Yanwar dari safety-nya. Ya, itu kita sama-sama ngawal bersama Pak Bayu. Itu satu role model yang saya mungkin mention ya, bahwa ya Pak Bayu jam 5 aja udah on gitu kan. Ya, masa saya enggak kan satu itu. Jadi itu memacu kita juga bahwa ya kita punya program yang penting. Ya kita pasti keberhasilannya. Itu di level kami pelaku pengelola. Ya, di level mereka itu adalah ya kita memang kan punya ESR officer ya di beberapa titik sama manajemen plan. Itu kita minta untuk hadir. Karena untuk menunjukkan komitmen. Untuk menunjukkan komitmen bahwa ya ini hal yang penting. Gitu. Karena ya memang jika bicara safety dan quality, safety terutama ya, kalau ada karyawan melihat atasannya, loh itu orang masuk workshop aja nggak pakai apa-apa, itu udah berpengaruh ke dia. Seperti itu. Jadi memang role model penting sekali, apalagi dalam kegiatan safety. Jadi sudah menjadi tanggung jawab moral dari seorang leader terkait safety, dia harus memberikan contoh seperti itu. Jadi komitmen untuk hadir, untuk ngelihatin, itu menurut saya penting banget untuk terjadinya kegiatan itu. Itu sih. Karena dilihat timnya juga kan. Iya, benar. Iya benar. Betul. Ya kalau leadernya saja tidak berbuat seperti itu biasanya susah gitu ya menggerakkan tim. Oke, itu yang tentang role model ya. Terus kalau tadi yang di-mention berikutnya adalah understanding sama conviction. Nah itu seperti apa membentuk understandingnya Pak Yanwar? Oke. Untuk understandingnya memang ini terkait dengan reward and punishment juga ya. Oke, jadi package ya, package sebenarnya. Jadi kalau membentuk understandingnya memang didesain ini kan kegiatannya bergantian. Jadi harapannya tidak hanya satu orang yang mengerti, tapi semua paham. Gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah dengan menggilir orang, maka kita bayangkan ya seorang yang mungkin bekerja setiap hari. Mungkin welder atau mungkin mekanik. Di sisi ini dia bisa belajar satu hal, yaitu dia bisa ngomong di depan forum. Di depan forum, kemudian pada poin tertentu mereka kadang memperagakan caranya. Jadi ada sebuah materi di situ terkait dengan manual handling ya. Mereka sampai menunjukkan caranya. Jadi cara ngangkatnya seperti ini Pak, dari bawah, kakinya posisi punggung seperti itu. Itu kan memberikan satu buat mereka itu salah satu ajang untuk saya bisa ngomong di depan orang nih, seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi ya, dan untuk memahamkan, itulah mengapa kita buat papan tadi. Harapannya setelah selesai acara, saat ada orang yang mungkin tadi tidak terlalu menyimak, dia bisa maju ke depan, ngelihat apa sih tadi yang dibahas. Oh ini. Itulah memang desain itu tidak hanya tulisan yang dimasukkan di sana, tapi ada gambar juga, sehingga memberikan visual juga ke mereka bahwa oh yang tadi dimaksud seperti ini, oh ya caranya seperti ini, gitu. Oke. Nah kalau bicara soal reward punishment itu kan tadi Mas Yanwar mention bahwa itu juga kita merecall gitu atas kejadian-kejadian yang ada di suatu plan agar tidak terulang lagi. Nah itu masuk mekanisme reward punishment juga nggak, kayak sekalian mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi ketidaksafetyan karena nanti akan di recall di semua tempat. Ya, itu mungkin salah satu metode ya. Jadi memang dari 3 bagian ini kami berharap yang tidak pernah diupdate adalah SQ recall. Betul. Ya, artinya maksudnya tidak diupdate dari sisi internal ya. Jadi kita ngambilnya dari kejadian-kejadian di dunia luar. Kita berharap tidak pernah ada nih. Gitu. Karena kalau ada berarti kan ada yang tidak safety. Betul. Ya, memang sih kita mengaturnya adalah tidak menampilkan pelaku atau korban atau side mana. Jadi kita memang mengambil pembelajaran di sana. Apa sih yang terjadi, apa akar masalahnya, dan apa yang harus kita lakukan agar itu tidak jadi di tempat kita. Seperti itu. Nah, kemarin kami juga di bulan ketiga kemarin kita juga bikin ada namanya lomba konsistensi SQ Board. Jadi siapa yang paling konsisten, cabang mana, area mana itu mendapatkan apresiasi kita, seperti itu sih. Kalau dibilang punishment sejauh ini sih belum ada ya. Cuma memang ya namanya mereview ya, kadang kalau orang absensinya kok nggak tepat ya. Punishmentnya ditegur. Ya ditegur sedikit. Ditegur dengan agak keras gitu. Enggak, ditegur agar mereka makin bagus. Sebetulnya dengan ditanya saja itu menurut saya dia udah punishment ya Pak ya. Ya udah misalkan loh ini kok kosong gitu. Kan harusnya udah sekian gitu. Itu pun udah introspeksi lah terutama atasannya gitu.
Nah ini juga yang perlu kita dudukan ya Mas Fikar. Punishment tuh bukan berarti harus disuruh push up gitu ya Pak. Reward juga bukan harus dikasih hadiah gitu ya. Apresiasi itu juga merupakan suatu reward. Yang penting Kemudian itu dibedakan lah siapa yang melakukan dengan baik mendapat Iya. reward, siapa yang tidak konsisten itu mendapat punishment. Iya. Seringkali yang terjadi kan kalau ada kesalahan ditegur, kalau bagus biasa aja gitu ya Pak ya. Yang perlu dibangun Harus seperti seimbang itu. ya antara Iya, harus si balance. punishment-nya juga apresiasi. Sebetulnya satu hal yang sangat penting ini sebetulnya masalah safety quality kan nomor satu ya. Betul. Tapi pada pelaksananya kan memang harus selalu diingatkan. Ini rutinitas yang memang mungkin sifat dasarnya manusia seperti itu kan. Kecuali sesuatu yang masif terstruktur, tetap harus ada yang rutin diingatkan. Nah, ini makanya rutinitas itu menjadi penting. Ada satu tadi yang belum terbahas Mas Fikar, yang skill development. Yang terakhir ya tadi ya, elemen terakhir. Itu seperti apa Mas Yonar kok di SQ Dashboard? Ya kalau skill development sebenarnya yang disasarkan di program ini adalah basicnya dia ya. Karena kadang itu orang itu saat dia skill kompetensinya naik, dia di bawahnya lupa. Ya kadang kita welding ya, tag weld untuk nitik dulu lah. Itu dia kadang lupa bahwa titik itu ada standarnya sehingga karena titiknya nggak kuat ya pada saat di setting dan lain-lain dia lepas seperti itu. Jadi developmentnya di sini yang bisa dikembangkan pertama dari mereka itu pertama tadi belajar hal basic lagi, jangan sampai lupa seperti itu. Dan yang kedua developmentnya adalah tadi kita dari 3 hal SQ basic, recall sama mindset, ada satu hal namanya SQ mindset. Nah SQ mindset itu sebenarnya dasarnya adalah mereka melakukan improvement ringan agar temuan saat itu menjadi benar, baik dari sisi safety atau quality. Bahkan paling ringan misalnya ada sebuah penempatan alat di posisi A, menurut dia itu mengganggu dia proses, dia geser ke posisi B. Itu bisa disampaikan ke atasannya, nanti dia foto, bikinkan before afternya dan apa perubahannya. Nah salah satu tadi nyambung lagi ke rewardnya adalah diakui bahwa Anda melakukan hal yang bagus, kita pajang di SQ mindset itu. Jadi Dan itu ada di mana-mana gitu ya, wajahnya. Seperti itu. Dan itu ada verifikasinya juga di tim head office seperti itu bahwa ini yang dia lakukan sudah betul. Karena mungkin intinya dari sebuah safety dan quality secara mindset ya ujungnya mencegah kan. Di SQ mindset itu pasti mencegahnya bagaimana itu dengan cara mungkin membuat alat dengan cara untuk memperbaiki SOP supaya pengalaman seseorang di tempat lain itu tidak akan terjadi juga di tempat kita. Jadi itu secara mindset safety itu harus selesai, jangan hanya dikoreksi gitu. Nah, saya seringkali menyampaikan bahwa SQ mindset itu pun dalam pengertian yang sederhana itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Even itu di rumah ya. Seperti apa Pak misalnya Pak? Misalkan gimana tuh Pak? Misalkan kan kita sudah punya anak itu kan. Tiba mungkin ada air tergenang di lantai. Kan kadang-kadang anak-anak suka cuek kan. Nah itu harus dikasih pengertian. Nah ini air bahaya loh. Nanti kalau ibu lewat jatuh, jangan dibiarkan saja. Mestinya bagaimana? Nah itu harus ditanamkan itu supaya mungkin dipel lah. Kalau nggak sempat dikasih tanda dulu. Itu bagaimana? Itu kan mindset dari sebuah safety quality itu kan seperti itu. Mencegah jangan sampai terjadi hal-hal buruk. Nah itu paling bagus memang dari sejak dini ya di rumah gitu. Dibiasakan. Tapi kita nggak putus asa karena kita merekrut karyawan kan udah dewasa ya, kita didik lagi. Dan itu luar biasa ya, terutama misalnya di mining ya. Mungkin karena suasananya memang suasana pekerja terus di improve terus ya, akhirnya mindset kita berubah seperti itu. Jangan-jangan di rumah Mas Yanuar ada SQ Dashboard versi rumah tangga kayaknya. Kalau ada tumpahan air gitu, prosedur safety-nya seperti apa gitu. Gitu nggak Mas Yanuar? Iya. Siapa tahu nanti kalau Fikar berumah tangga juga meniru gitu ya, ada SQ Dashboard. Luar biasa. Tapi memang dari keempat elemen tadi harus ada semua Mbak ya. Jadi memang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi Pak kalau misalkan dalam mewujudkannya tadi ada satu yang bolong atau mungkin ada satu yang kurang. Itu apa yang akan terjadi? Yang terjadi udah pasti biasanya ini kok sudah menurun ya kelihatannya semangatnya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi, sebetulnya apapun kondisinya, misalkan kita masih sedang semangat pun, itu penggunaan mengecek keempat faktor tadi itu menjadi penting juga. Hati-hati misalkan role modeling, oke Pak ini masih oke, teman-teman supervisor masih oke.
tapi mohon maaf Pak, mungkin manajernya sudah nggak pernah ikut. Oke. Tapi kita masih oke. Nah itu tanda-tanda itu. Oh, iya. Jadi cara menganalisanya satu-satu. Yang dulu begini sekarang oke. Understanding conviction gimana? Coba ditanyain. Itu dengan cara misalkan ngobrol. Ini apa sih? Sudah 3 bulan implementasi seperti apa ya manfaatnya itu? Misalkan nggak tahu juga sih Pak. Itu bahaya tuh. Itu harus interaksi. Demikian Ternyata juga mindsetnya dan karena seterusnya. takut dilihat Pak Bayu jadi dateng gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di awal nggak apa-apa ya. Tapi kan itu aja tidak cukup. Oke. Artinya harus Bangun dari dalam Benar. gitu ya. di dalam sama supervisor memastikan. Ya karena manajemen nengok semua ya pasti datang lah. Tapi setelah itu kan harus ada manfaatnya digali gitu. Itu penting gitu. Oke. Kalau bisa saja kalau misalkan sesuatu misalkan faktanya akhirnya benar-benar berhenti kan. Kita boleh menganalisa dengan cara seperti itu. Coba satu-satu deh. Secara role modelnya seperti apa sih setelah ini nanti akan keluar. Iya. Oh dulu begini sekarang enggak, dulu begini sekarang enggak. Nah, itu seperti itu. Oke, berarti yang penting juga dalam penerapan 4 mindset and behavior change ini adalah pikanya ya Pak ya. Diidentifikasi lagi begitu benar. Misalnya ada yang berhenti Setuju. di suatu plan gitu, bisa. penyebabnya apa seperti itu ya Mas Yanuar, terus dilakukan seperti itu ya. Nanti bisa aja seorang pemimpin tuh tinggal feeling saja. Misalkan dengan karena kan ada visual. Begitu ada visual di situ kan ada frekuensi berapa itu bisa dicek. Misalkan oh kenapa kok nggak dilakukan ya? Ini panggil supervisornya itu. Nanti akan ketemu itu misalkan oh iya maaf nih Pak, saya baru mutasi gitu. Ada yang seperti ini kisah nyata juga gitu. Oke. Oh Iya. gitu. Ya udah ya kamu harus segera itu. Nanti bahaya nih kalau udah mulai. Seperti itulah itu. Oke. Menarik sekali ya Mas Fikar Bener topik banget, kita luar hari biasa. ini. Pastinya menambah insight untuk insan patria semua. Sebelum kita akhiri sesinya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Bayu dan Pak Yanuar terkait transformation sustainability. Mas Yanuar dulu. Oke, kasih Pak. Jadi saya balik lagi yang ke area SQ ya. Jadi SQ ini bukan barang yang udah jadi terus bentuknya gitu aja, tidak. Jadi akan terus berkembang. Jadi perkembangan pertama memang satu kemarin kita sudah mulai discuss tuh dengan teman-teman PMP. Oke. Termasuk sudah tertarik juga mau menerapkannya. Jadi kita akan coba kembangkan ke arah sana. Karena ya kita melihat tadi banyak accident atau penyebab quality itu karena hal basic saja. Ya, bukan yang justru kalau memang ada hal baru orang itu akan lebih aware. Tapi hal basic itu yang kadang tuh terlupa. Disepelekan gitu ya Mas. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ya ini hal yang bagus kita kembangkan sampai ke AFCO ya. Seperti itu. Dan ya kita tetap jalanin itulah karena ya kami punya tugas ya. Karena kadang ya kalau di safety sendiri itu kalau kita melihat sesuatu kita bisa ngelakuin itu tapi nggak kita lakuin dan amit-amit ya ada accident itu itu nggak kalau sendiri ya saya nggak cuma bicara KPI ya tapi kepikiran juga di sini. Nggak tenang ya. Nggak tenang. Karena berkaitan dengan keselamatan orang lain gitu ya. Gitu sih. Ya, Oke. Gitu. Berarti sebagai penggagas perubahan kita juga harus menjaga konsistensinya dan terus Betul. berupaya untuk mengembangkannya ya. Tadi Iya. disampaikan Mas Yanuar. Jadi buat insan patria yang area-areanya belum menerapkan SQ dashboard bisa menghubungi Ya. tim Pak Yanuar ya sekalian Di bawah campaign ini gitu. Oke, thank you Pak Yanuar. Selanjutnya Pak Bayu, Jadi, Pak silakan Bayu. mungkin ada yang Ya. ditambahkan Pak. Mungkin rekap aja ya Boleh. dari aspek strategi transformation sustainability ya. Jadi tadi kan awalnya sebuah transformasi kan perlu sebuah inisiatif ya. Inisiatif sekecil apapun itu sebuah inisiatif itu harus ada 3 aspek tadi ya. Betul. Kenapa kok kelihatannya itu kan hanya istilah aja? Kadang-kadang begini, kadang-kadang mungkin seseorang yang sudah pengalamannya cukup banyak sebetulnya paham. Tapi karena tidak pernah mungkin menggulirkan ya, mengkristalkan 3 aspek yang komprehensif. Itu kadang-kadang jadi lupa. Tapi kalau kita kebaliknya kalau kita membuat inisiatif kan harus ada 3 aspek yang penting yang komprehensif loh dari aspek teknikalnya, terus mindset, capability sama manajemen infrastruktur. Baru dari situ diingat-ingat lagi kan itu cepat akan bukan kita sok-sokan pakai terminologi segala sih, bukan, tapi lebih mempercepat. Saya yakin semua senior sudah paham, hanya bisa disampaikan seperti itu. Demikian juga yang sustainability tadi ada 4 hal itu kan. Mulai dari role model itu kalau orang timur kan panutan menjadi penting kan. Terus yang kedua understanding conviction, harus paham dan yakin. Kemudian nomor 3 mungkin singkatnya reward punishment. Yang terakhir ya skill and talent development. Setelah itu
sepintas memang sebuah hafalan ya, tapi kebalikannya setelah hafal itu baru dianalisa masing-masing tergantung kasusnya. Nah, jadi saran saya tetap harus punya seperti itu. Saya yakin ini kalau dijalanin, apalagi ini transformation kan dibutuhkan di mana-mana, di tempat kerja, di lingkungan, di mana itu sama saja. Itu sama. Di keluarga pun perlu ya seperti itu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Oke. Dan yang saya tangkap dari Pak Bayu tadi Mas Fikar, jadi nggak harus nunggu mindset terbentuk dulu ya Pak Bayu. Tadi kalau diawali motivasinya adalah karena takut Pak Yanuar ikut gitu yang decide gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu ya. Bener. Tapi jangan-jangan nanti lama-lama muncul kesadaran sebenarnya kenapa sih hal itu penting gitu. Seperti itu ya. Oke, menarik sekali ya Mas Fikar topiknya, daging semua. Daging semua bahasannya luar biasa. Oke, mudah-mudahan bisa menambah semangat atau insight bagi Insan Patria juga untuk terus bertransformasi dan menjalankan transformasi itu agar bisa berkelanjutan. Bener banget. Oke. Kita mau bilang terima kasih buat Pak Bayu dan juga Pak Yanuar hari ini sudah hadir berbagi bersama Insan Patria. Semoga dari apa yang disampaikan tadi bisa dilakukan sedikit demi sedikit ya. Betul. Mulai dari hal kecil untuk Insan Patria semua yang lagi nonton hari ini. Oke, biasanya ada pesan sponsor dari Mas Fikar untuk Insan Patria semua? Terima kasih juga nih Mbak buat Insan Patria yang sudah menyaksikan. Dan juga jangan lupa nih Insan Patria untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya terus update. Kapan nih podcast PDC Insight update episode baru, Mbak. Betul sekali. Oke, kami dari podcast PDC Insight pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.